Semua hukum rok tafkhim ada berapa? Yang murni diambil dari fathah dan dhammah berapa? Diambil dari pengecualian ada berapa? Nek tafkhim secara umum ada berapa? 1 juan itu 5. Jadi yang kalau saya yang itu 8. Jadi 8 dan tafkhim 5 yang tarkik. Jadi ini saya juga dapatnya itu ya sekarang di kajian oleh apa namanya streaming jadi sambil menelahil ya. Jadi Dr. Aiman Suhaid juga menyampaikan cara triknya begini. Yang pertama kita harus hafal kaidahnya bahwasanya semua yang berhubungan dengan fathah dan dhammah pasti tebal. Itu kaidah pertama yang harus kita tanamkan dalam memahami rob. Ya. Semua yang berhubungan dengan fathah dan dhammah pasti tebal. Semua yang berhubungan dengan kasroh pasti tipis. Itu kaidah pertama. Tidak boleh tidak, itu harus dihafalkan, benar-benar dipahami. Baru nanti masuk pengecualian itu hanya saja. Karena semuanya dalam Al-Quran itu semua roh yang berhubungan dengan fathah itu pasti tebal, dhammah pasti tebal. Kemudian semua yang berhubungan dengan kasroh pasti tipis. Nah, cara triknya itu sebetulnya kita tinggal menggeser harokatnya. Misal ya, ini misalnya huruf ya, ini hurufnya, ini huruf ya. Pertama, saya praktekkan di huruf yang semua yang berhubungan dengan fathah pasti tebal. Kita hubungan dulu dengan fathah. Ini roknya. Ya. Berarti rok fathah. Kemudian fathahnya kita geser. Berarti roknya sekarang apa? Nggak ada harokatnya, berarti sekarang sukun. Sebelumnya apa? Fathah. Geser aja fathahnya. Jadi tadi di sini fathahnya di sini di rok. Sekarang geser di sebelumnya. Berarti rok sukun sebelumnya fathah sudah berapa? Sudah 2. Kita geser lagi. Jadi kalau begini rok sukun sebelumnya sukun karena nggak ada harokatnya, sebelumnya fathah. Jadi ada berapa? 3, selesai. Nah, yang ketiga ini kecuali ya. Kecuali ini apa? Ya. Nah, kita ambil pengecualian ini di tabungan tarkik dulu kan. Disimpan di tabungan tarkik. Nanti karena pengecualian pasti hukumnya berlawanan dengan hasilnya. Sekali lagi ya. Semua yang berhubungan dengan fathah pasti tebal. Rok fathah. Kemudian rok sukun sebelumnya fathah. Kemudian kita geser rok sukun sebelumnya fathah. Satu yang tidak ada huruf, semua ini huruf ada di sini kecuali huruf ya tidak. Kalau ya sini nanti jadinya tipis khair contohnya gitu kan. Nah, ini yang fathah. Kemudian yang dhammah sudah 3 tadi ya, sudah 3. Kita hitung nanti ada berapa? Ra dhammah ya. Kemudian ra sukun sebelumnya dhammah. Kemudian ra sukun sebelumnya lagi dhammah. Ya, ini pasti berhubungan dengan dhammah. Nah, ini tebal. Tadi ada berapa? Sudah? Dari awal tadi? 6. Ya, fathah, sebelumnya lagi fathah, geser fathahnya. Sekarang dhammah, geser dhammahnya. Ini contohnya misalnya mur gitu ya, mursalin gitu ya. Ini contohnya apa? Khusr gitu ya. Khusr gitu ya. Maka itu. Dari sini sudah. Nah, secara umum ada 6 yang berhubungan dengan fathah itu secara umum ada berapa? Ada 6. Ya, kita tabung dulu ada 6 yang berhubungan dengan fathah dan dhammah. Kemudian tadi saya sampaikan semua yang berhubungan dengan kasroh pasti tarkik. Nah, gitu ya. Ini sudah karena kasroh di bawah saya geser. Rok kasroh. Kemudian rok sukun sebelumnya kasroh. Secara umum itu rok sukun sebelumnya kasroh itu pasti tipis. Hanya keadaan tertentu yang menjadikan tebal, yaitu ketika apa? Pertama, ketika kasrohnya bukan kasroh asli. Jadi ada berarti tebal. Ini nanti masuk pengecualian ke rok tebal. Jadi tambah 1 ketika kasrohnya bukan kasroh asli. Masuk 1 berarti rok tebalnya jadi tambah 1 jadi apa? Jadi 7. Atau rok kasroh asli, rok sukun, tapi depannya sana ada huruf istilah.
sekali lagi secara umum itu yang berhubungan dengan kasroh pasti tipis ya, ro kasroh gitu ya. Kemudian ro sukun sebelumnya geser ke belakangnya kasroh, kecuali kalau kasrohnya kasroh tidak asli. Tidak asli itu memang aslinya nggak ada kasroh, kemudian karena cara bacanya sehingga dikasih kasroh. Kemudian atau roknya asli, kasrohnya asli, tapi setelahnya ada huruf isti'la. Berarti dari pengecualian kasroh ada berapa pengecualian masuk ke tebal? Ada 2, ya kan? Roh kasrohnya bukan kasroh asli atau kasroh asli tetapi setelahnya huruf isti'la. Berarti tambah 2 tadinya 6 tambah 2 jadi 8. Kalau di sini roh kasroh ya, roh sukun sebelumnya kasroh pasti tipis. Itu cara bacanya. Ya, jadi kalau yang kasroh ada berapa? 1 roh kasroh, kemudian roh sukun sebelumnya kasroh, roh sukun sebelumnya kasroh. Ada berapa? Ada 3. Tadi dari pengecualian tebal tadi ada berapa? Diambil ke roh tipis 1 ya kan? Ketika begini ya. Ketika fathah yang ininya huruf apa? Ya tadi ya. Maka yang yang roh tipis jadi berapa tadi? 4. Itu secara umum begitu saja. Nek Kalau bagaimana? Kalau domah tengahnya ya mati ada nggak? Enggak ada. Duwir. Bacanya orang nono yang Duwir ada kan? Duwir ada. Duwir enggak ada ya. Itu ya 1. Jadi yang tebal ada 8 tadi, fathah, kemudian sebelumnya fathah. Ini jadi geser-geser fathah aja. Kalau saya itu ngikatnya fathah itu geser ke belakangnya. Kalau ketika ini sudah digeser kan nggak ada harokatnya berarti sukun. Digeser ke belakangnya nggak ada harokatnya berarti sukun. Doma juga begitu, doma. Roknya di sini. Kemudian domahnya digeser, domahnya digeser. Ada 6 sudah kan. Kemudian dari kasroh, ambil ini kasroh tipis 1. Kasroh yang kedua tipis adalah roh sukun sebelumnya kasroh. Kemudian di sini, dari sini diambil pengecualian ada 2. Ketika kasrohnya bukan kasroh asli atau setelah huruf roh sukun yang sebelumnya kasroh ini ada huruf isti'la. Kemudian bukan kasroh asli itu apa, Pak? Irji. Alifnya kan aslinya nggak punya harokat. Irji. Irji'i kan alifnya kasroh itu sama asli sama aridoh gimana? Asli sama apa? Ya itu kaitan dengan ilmu bahasa Arab ya. Dengan ilmu bahasa. Kalau memahami ilmu bahasa Arab, ya setiap fi'il amr yang kasroh itu kasrohnya biasanya kasroh tidak asli. Berarti harus iru gitu. Iya kalau diganti irji'u ya sama. Irji'u kemana? Amir tabu juga sama. Amir tabu kan aslinya ini kan dibaca ami kan, maka kasrohnya itu namanya bukan kasroh asli karena asal katanya itu sukun inir tabu. Jadi bacaannya jauh tipis ya. Makanya wala iya islam minal mahid min inir tabetum ya itu kan inir tabetum Karena itu amr. asal katanya misalnya kemudian dibaca inir, nah itu kasrohnya namanya kasroh tidak asli. Jadi cara bacaan itu aslinya bukan kasroh, tapi karena cara bacanya harus diwasol, jadi kasroh namanya amir gitu ya. Amir tabu inir tabetum. Kemudian ada satu lagi, ini yang mungkin jarang diketahui, ada huruf ro yang berharokat fathah yang dibaca tarkib dalam Al-Quran. Yang tahu nggak? Huruf ro berharokat fathah, tetapi dibaca tarkib. Nah itu yang menjadi tambahan ro tarkib nanti setelah 4 jadi 5. Jadi 5 harus 8. Iya 5 sama 8. Oke, Penulis. kira adik kurang 6 loh. Iya. Ini mau beri mana? Kalau saya kan saya rinci satu-satu. Kalau enggak ro fathah doma jadi 1 kan? Biar namanya jangan Fathah, kasroh, rumah sama Ya. istilah. Ini lagi saya dirinci satu-satu jadi apa? Ro berharokat fathah tapi dibaca tarkib. Ada yang tahu enggak? Pilih ini. Khobir nih. Enggak, khobir kan sukun. Pak ini ngarep mau nih beri apa tengah? Pokoknya ro-nya fathah dibaca tarkib. Orangnya fathah dibaca. Ya dibaca. Ro dibaca. Bukan disukunkan itu, kok menjadi sukun hukumnya. Ketika khobirun dibaca khobir kan masuk hukum ro sukun, bukan ro berharokat. Satu yaitu
lafal gharib yaitu majriha. Oh, ini Pak karena Ra fathah tapi dibaca tarkib. Jadi baca majriha tidak boleh tebal karena dia lebih condong ke huruf kasroh. Fathah yang dicondongkan ke harokat kasroh sehingga majriha harus tipis, tidak boleh dibaca majriha ringan. Mas ini majriha tuh. Karena